Halo 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 Sobat Mister. Bayangkan tinggal di sebuah kota yang begitu dingin hingga bulu mata bisa membeku hanya dalam hitungan menit setelah keluar rumah. Atau lebih gila lagi, tinggal di dalam kawah gunung berapi aktif yang suatu saat bisa meletus dan mengubah seluruh kehidupan dalam sekejap. Bagi kebanyakan orang, tempat-tempat seperti itu terdengar mustahil untuk dihuni. Cuacanya ekstrim, lingkungannya berbahaya, dan kehidupan sehari-harinya penuh tantangan. Namun yang mengejutkan, ada jutaan orang di dunia yang benar-benar tinggal di tempat-tempat seperti itu. Mereka bekerja, bersekolah, membangun keluarga, dan menjalani kehidupan normal di lokasi yang mungkin bahkan tidak sanggup kita kunjungi selama beberapa hari. Manusia memang makhluk yang luar biasa tangguh. Di tempat yang dianggap tidak layak huni sekalipun, selalu ada orang yang berhasil beradaptasi dan menjadikan rumah. Kali ini, Mister akan mengajak Sobat Mister menjelajahi 5 tempat tinggal yang seharusnya tidak cocok untuk manusia, tapi tetap dihuni hingga hari ini. Percayalah, semakin mendekati nomor 1, tempat-tempat ini akan semakin sulit dipercaya. Sebelum Mister mulai, ayo klik like dan subscribe agar Mister lebih bersemangat untuk upload konten setiap harinya. Desa di atas awan. Nah Sobat Mister, kita mulai daftar ini dari sebuah tempat yang membuat aktivitas sederhana seperti bernafas terasa jauh lebih sulit dari biasanya. Selamat datang di La Rinconada, sebuah permukiman yang dikenal sebagai salah satu desa tertinggi di dunia. Lokasinya berada di pegunungan Andes, Peru pada ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut. Di ketinggian seperti ini, udara menjadi sangat tipis karena kadar oksigennya jauh lebih rendah dibandingkan daerah biasa. Banyak orang yang baru datang akan langsung merasakan pusing, sesak napas hingga mual akibat tubuh mereka belum mampu beradaptasi. Bukan hanya itu, suhu di La Rinconada hampir selalu dingin dan membeku sepanjang tahun. Fasilitas umum juga sangat terbatas, sementara kondisi lingkungan di sekitar pemukiman tergolong cukup keras untuk ditinggali. Lalu pertanyaannya, mengapa ribuan orang tetap memilih tinggal di tempat se-ekstrim ini? Jawabannya adalah satu kata, emas. Di sekitar desa ini terdapat area tambang emas yang menarik para pencari nafkah dari berbagai daerah. Mereka datang dengan harapan menemukan keberuntungan dan mengubah hidup mereka. Akibatnya, meskipun harus menghadapi udara tipis, cuaca ekstrim dan kondisi hidup yang berat, ribuan orang tetap bertahan dan menjadikan La Rinconada sebagai rumah mereka. Bayangkan Sobat Mister, saat sebagian besar manusia kesulitan bernapas hanya beberapa jam di tempat ini, ada orang-orang yang mampu hidup dan bekerja di sana selama bertahun-tahun. Dan itulah alasan La Rinconada layak masuk dalam daftar tempat tinggal yang seharusnya tidak cocok untuk manusia. Kota es abadi. Dari puncak pegunungan yang kekurangan oksigen, sekarang kita menuju tempat yang tidak kalah ekstrim. Selamat datang di Yakutsk, kota yang dikenal sebagai salah satu kota terdingin di dunia. Saat musim dingin tiba, suhu di sini bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius. Pada suhu ekstrim ini, keluar rumah selama beberapa menit saja sudah menjadi tantangan tersendiri. Bahkan, napas yang keluar dari mulut langsung berubah menjadi uap putih yang membeku di udara. Kehidupan sehari-hari di Yakutsk pun jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Banyak penduduk membiarkan mesin mobil mereka tetap menyala saat beraktivitas. Jika terlalu lama dimatikan, mesin bisa membeku dan sangat sulit untuk dihidupkan kembali. Menjemur pakaian di luar rumah juga bukan pilihan yang baik. Bukannya kering, pakaian justru bisa membeku dan menjadi keras seperti papan. Yang mengejutkan, benda sederhana seperti bingkai kacamata berbahan logam dapat menjadi sangat dingin hingga berisiko melukai kulit jika digunakan tanpa hati-hati. Meski terdengar seperti tempat yang mustahil dihuni, Yakutsk tetap menjadi rumah bagi ratusan ribu orang. Kota ini memiliki sekolah, pusat perbelanjaan, bioskop, hingga pasar tradisional yang tetap ramai meskipun cuaca berada jauh di bawah titik beku. Bayangkan Sobat Mister, ketika sebagian dari kita mulai mengeluh saat suhu turun beberapa derajat, warga Yakutsk justru menjalani kehidupan normal di tengah udara yang cukup dingin untuk membekukan hampir segalanya. Itulah yang membuat kota ini layak masuk dalam daftar tempat tinggal paling ekstrim di dunia. Pulau tanpa tetangga. Sekarang kita meninggalkan kota yang membeku dan menuju sebuah tempat yang tantangannya sama sekali berbeda. Selamat datang di Tristan da Cunha, pulau berpenghuni paling terpencil di dunia.
Pulau kecil ini terletak di tengah Samudra Atlantik Selatan, ribuan kilometer dari daratan terdekat. Jika melihat lokasinya di peta, Tristan da Cunha tampak seperti titik kecil yang sendirian di tengah lautan luas. Yang membuat kehidupan di sini begitu ekstrim adalah keterasingannya. Tidak ada bandara, tidak ada penerbangan komersial, dan tidak ada cara cepat untuk keluar masuk pulau. Satu-satunya akses menuju Tristan da Cunha adalah menggunakan kapal laut dari Afrika Selatan. Perjalanan ini bisa memakan waktu berhari-hari dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jika laut sedang buruk, jadwal kapal bisa tertunda cukup lama. Bayangkan Sobat Mister, jika terjadi keadaan darurat medis yang serius, bantuan tidak bisa datang dalam hitungan jam. Seperti di kota-kota besar, dalam beberapa situasi, penduduk harus menunggu kapal atau bantuan khusus yang memerlukan waktu berhari-hari untuk tiba. Meski begitu, masyarakat di pulau ini tetap menjalankan kehidupan dengan tenang. Mereka hidup dari bertani, berternak, dan menangkap lobster yang menjadi salah satu sumber penghasilan utama. Karena terbiasa hidup jauh dari dunia luar, penduduk Tristan da Cunha menjadi sangat mandiri dan memiliki ikatan komunitas yang kuat. Mereka mungkin tinggal jauh dari peradaban modern, tetapi justru itulah yang membuat pulau ini begitu unik. Bayangkan Sobat Mister, saat sebagian besar manusia hanya berjalan beberapa menit dari kota terdekat, penduduk Tristan da Cunha harus menempuh perjalanan berhari-hari melintasi samudra hanya untuk mencapai dunia luar. Itulah yang membuat pulau ini layak masuk dalam daftar tempat tinggal paling ekstrim di dunia. Desa di atas tebing. Tempat berikutnya akan membuat banyak orang bertanya, bagaimana mungkin ada manusia yang memilih tinggal di sana? Selamat datang di Al-Hajjarah, sebuah desa kuno di Yaman yang berdiri di atas tebing curam di kawasan pegunungan. Dari kejauhan, pemandangan desa ini terlihat hampir tidak masuk akal. Rumah-rumah batu yang telah berdiri selama ratusan tahun tampak seolah menempel di sisi gunung yang terjal. Sekilas, desa ini lebih mirip benteng dalam film fantasi daripada tempat tinggal manusia. Namun, percayalah Sobat Mister, tempat ini benar-benar nyata. Desa Al-Hajjarah dibangun berabad-abad lalu dengan tujuan pertahanan. Lokasinya yang berada di atas tebing membuat musuh sangat sulit mencapai pemukiman ini. Dengan posisi yang tinggi dan sulit diakses, penduduk memiliki keuntungan besar untuk mengawasi wilayah di sekitarnya. Meski ancaman perang sudah jauh berkurang, tantangan alamnya masih tetap sama. Jalan menuju desa ini sempit, berliku, dan berada di sisi tebing yang curam. Bahkan, hingga sekarang, sebagian aktivitas sehari-hari masih mengandalkan jalur pejalan kaki yang membutuhkan kehati-hatian ekstra. Bayangkan Sobat Mister, saat kebanyakan orang tinggal di kota dengan jalan raya yang lebar dan mudah dilalui, penduduk Al-Hajjarah hidup di tempat yang setiap sudutnya mengingatkan betapa tingginya tebing yang mengelilingi mereka. Dan itulah yang membuat Al-Hajjarah layak masuk dalam daftar tempat tinggal paling ekstrim di dunia. Bukan karena cuacanya yang mematikan atau lokasinya yang terpencil, melainkan karena keberaniannya berdiri kokoh di atas tebing selama ratusan tahun. Desa dalam gunung berapi. Nah Sobat Mister, akhirnya kita sampai di peringkat pertama. Dan tempat ini mungkin menjadi salah satu lokasi paling tidak masuk akal yang masih dihuni manusia hingga hari ini. Selamat datang di Aogashima, sebuah pulau kecil di Jepang yang sebenarnya merupakan gunung berapi aktif yang muncul dari tengah lautan. Yang membuatnya luar biasa adalah lokasi permukimannya. Sebagian besar penduduk tinggal di dalam kaldera, yaitu kawasan yang berada di tengah kawah raksasa hasil letusan gunung berapi pada masa lalu. Bayangkan Sobat Mister, mereka tidur, bekerja, bersekolah, dan menjalani kehidupan sehari-hari di tempat yang secara geologis masih aktif. Gunung berapi ini pernah mengalami letusan besar pada akhir abad ke-18. Letusan tersebut menghancurkan pemukiman dan memaksa penduduk meninggalkan pulau selama bertahun-tahun. Namun, seiring waktu, manusia kembali datang dan membangun kehidupan mereka di sana. Saat ini, ratusan penduduk menetap di Aogashima dan hidup berdampingan dengan alam yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Menariknya, mereka juga memanfaatkan panas bumi yang melimpah untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk menghasilkan energi dan mendukung aktivitas masyarakat di pulau tersebut. Tentu saja, semua penduduk memahami satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Gunung yang mereka tinggali suatu hari nanti bisa saja kembali aktif. Namun, meski menyadari resiko tersebut, mereka tetap memilih bertahan. Bayangkan Sobat Mister, saat kebanyakan orang menghindari tinggal di dekat gunung berapi, penduduk Aogashima justru membangun rumah mereka tepat di dalam kawahnya. Dan karena itulah Aogashima layak menempati posisi nomor 1 dalam daftar tempat tinggal paling ekstrim yang seharusnya tidak cocok untuk manusia, tetapi tetap dihuni hingga saat ini.
Nah Sobat Mister, melihat 5 tempat tadi membuat kita sadar bahwa manusia adalah makhluk yang luar biasa tangguh. Di tengah udara tipis, suhu membeku, tebing curam, hingga gunung berapi aktif, selalu ada orang yang mampu bertahan dan menjadikannya rumah. Mereka membuktikan bahwa dengan tekad dan kemampuan beradaptasi, manusia bisa hidup bahkan di tempat-tempat yang tampaknya tidak cocok untuk dihuni. Nah, sekarang Mister penasaran, dari kelima tempat ekstrim tadi, mana yang menurut Sobat Mister paling mengerikan? Dan jika diberi kesempatan, tempat mana yang paling ingin kalian kunjungi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan juga, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ke channelnya Fakta Populer Mister Unik agar tidak ketinggalan fakta-fakta unik dan menyenangkan lainnya dari seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya Sobat Mister.